Halo Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan yang ada di Indonesia dan selamat sore, selamat sahabat di Amerika. Eh, Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan untuk kesempatan lagi saat ini kita boleh bersama-sama belajar tentang eh, pembenaran oleh iman dan di mana pelajaran ini menuntun kita untuk melihat bahwa keselamatan hanya melalui iman. Dan sebelum kita uh, lanjut, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bersemayam di dalam tahta kerajaan surga, kami mengucap syukur banyak terima kasih untuk setiap kemurahan Tuhan yang nyata bagi kehidupan masing-masing kami. Terima kasih kesempatan saat ini Tuhan boleh kumpulkan kami untuk melanjutkan pelajaran kami dari buku Kabar Kesukaan, Glad Tidings, yang Tuhan sudah izinkan kami belajar dari waktu ke waktu. Bersama-samalah dengan kami Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus untuk memberikan kami penerangan, memberikan kami pengetahuan yang benar akan kebenaran firman ini. Dan biarlah itu semua jelas dan boleh tertanam di dalam hati, jiwa, pikiran kami. Sehingga kebenaran Tuhan itu boleh jadi bagian dan hidup di dalam kami. Dan yang terpenting Tuhan, biarlah apa yang kami pelajari ini menjadi satu kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, kami mendoakan untuk jaringan, biarlah kiranya baik adanya, dan kami serahkan Bible study ini kami ke dalam tangan-Mu, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kemarin, sahabat waktu Indonesia, kita sudah membahas sedikit, kita review ya, dari yang uh, sudah kita pelajari kemarin. Ada kita belajar tentang berhutang kepada hukum Taurat, tapi di sini ada satu dua kutipan yang saya rindu mau kita baca lagi. Nah ini, kesucian hukum Taurat adalah kemuliaannya dan tuntutannya begitu besar sehingga tidak ada manusia yang mampu mencapai kesempurnaan hukum itu. Hanya di dalam Kristus kebenaran hukum Taurat menjadi milik kita. Dan sunat yang benar adalah menyembah Allah di dalam roh. Bersukacita di dalam Yesus Kristus dan tidak menaruh pengharapan di dalam daging. Kemarin sangat jelas beberapa penekanan-penekanan bahwa bukan melalui perbuatan ya kita diselamatkan, tetapi melalui iman kepada Kristus. Dan hari ini kita akan lihat dia punya kelanjutan. Tapi kemarin juga kita sempat bahas tentang berhutang kepada hukum. Aku katakan kepada setiap orang yang menyunat dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Dan di sini dijelaskan tentang perkara yang harus dihindarkan ialah berhutang kepada hukum Taurat. Jadi saudara, kalau kita berpikir atau kita mencoba mencari keselamatan dengan melakukan ya perbuatan penurutan ya, yang kita pikir kita harus lakukan itu dan kita mendapat keselamatan dari situ, dikatakan bahwa apa? Kita jauh dari Kristus. Kita ada di luar Kristus, kita di luar kasih karunia. Ya. Dikatakan di sini perkara yang harus dihindarkan ialah berhutang kepada hukum Taurat. Jadi dihubungkan dengan
perbuatan-perbuatan kita untuk mencapai keselamatan itu adalah apa? Berhutang kepada hukum Taurat. Barang siapa berhutang kepada hukum Taurat harus membayar apa yang dituntut hukum Taurat itu. Yaitu apa? Kebenaran. Itulah tuntutannya. Dan kita kemarin, puji Tuhan, saya secara pribadi juga dikuatkan dengan yang sama-sama kita pelajari ini, komentar-komentar yang masuk. Ya. Kita lihat di sini. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ya. Jadi berusaha memperoleh kebenaran dengan sarana lain kecuali iman pada Kristus adalah mendatangkan kutuk hutang yang kekal. Itu maksudnya berhutang kepada hukum Taurat. Nah, mari kita lihat penjelasannya. Ia berhutang untuk selama-lamanya karena ia tidak mempunyai apa-apa untuk membayarnya. Dan kenyataannya bahwa ia berhutang kepada hukum Taurat. Berhutang dalam melakukan seluruh hukum. Menunjukkan bahwa ia harus melakukan semuanya. Nah, bagaimanakah ia melakukan? Ini pertanyaan penting ya. Nah, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus. Saudara-saudara, kita punya banyak sekali kutipan-kutipan, bahkan ayat Alkitab sendiri menjelaskan bahwa Yesus adalah juru selamat dan bagaimana kita disarankan untuk percaya. Jadi dia yang telah diutus Tuhan. Hendaklah ia berhenti mengandalkan dirinya sendiri, ya, dan menerima serta mengakui Kristus dalam dagingnya, maka kebenaran hukum Taurat itu akan digenapi di dalam dia, sebab ia tidak akan berjalan menurut daging, tetapi menurut roh. Kemarin kita sudah singgung, ya, bagaimana usaha-usaha kita, ya, untuk mencapai keselamatan. Kita berbuat segala sesuatu, kita melakukan segala penurutan, segala hukum kita lakukan agar kita diselamatkan. Saudara, konteksnya di sini jelas ya. Hendaklah kita berhenti mengandalkan diri kita sendiri dan menerima serta mengakui Kristus. Saya suka pakai terjemahan bebas ya di dalam menguraikan kutipan-kutipan ini atau menerjemahkannya ya, dalam arti seperti ini ya. Kita percaya kepada Kristus. Kita berhenti untuk saya lagi cari bahasa yang tepat dalam bahasa Indonesia. Kalau mungkin bisa dibantu. Kalau bahasa Manado kita pakai bahasa berhenti bakuat ya. Kita stop bakuat. Ya. Tapi bahasa Indonesia apa lagi yang pas ya? Berhenti mengusahakan keselamatan. Saudara. Mungkin itu kata yang pas dan mungkin ada yang lain. Jadi gantinya adalah percaya kepada Kristus. Ya. Maka kebenaran hukum Taurat itu ya akan digenapi di dalam saya dan saudara. Kenapa? Kita berjalan menurut roh, bukan menurut daging lagi. Ini kemarin yang sudah kita bahas dan ada banyak pembahasan, ada banyak komentar juga kemarin yang puji Tuhan sangat berbobot. Nah, saat ini kita akan masuk kepada pengharapan kebenaran oleh iman. Saya bacakan ya. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Jangan lewatkan ayat ini tanpa membacanya lebih dari sekali, atau kamu akan berpikir bahwa ayat ini mengatakan sesuatu yang tidak dikatakannya. Dan sementara kamu
membacanya, pikirkan tentang apa yang kamu telah pelajari mengenai janji roh. Jangan menyangka ayat ini mengajarkan bahwa setelah memiliki roh, kita harus menunggu kebenaran. Sama sekali tidak. Roh itu membawa kebenaran. Ya. Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Roma 8 ayat 10 ya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8. Sebab itu barang siapa menerima roh, menyadari dosanya, serta mengetahui bahwa kebenaran tidak ada padanya, sehingga ia menerima kebenaran yang diberikan roh kepadanya. Saudara kita dengan pertolongan Tuhan harus mengerti ya. Dengan pertolongan Tuhan kita harus disadarkan tidak ada kebenaran di dalam diri kita, saudara. Dengan begitu, ya, kita bisa menerima kebenaran yang diberikan roh kepada kita. Tapi kalau kita terus merasa atau berpikir, saya punya sesuatu, ya, dan itulah yang disebut kebenaran kita. Kita tidak akan pernah terhubung dengan Kristus. Di sini kan dikatakan percaya, percaya saja. Ya, bagian kita untuk percaya. Jangan kadang kita berpikir di kutipan yang waktu-waktu lalu dibilang apa namanya? Jangan pikirkan bagaimana hal itu Tuhan lakukan, bagaimana cara Tuhan melakukan itu. Ya, tugas kita percaya. Kita lihat terus ya. Apakah kebenaran yang dibawa oleh roh itu? Jadi kebenaran yang dibawa oleh roh itu, ya, itulah kebenaran hukum Taurat. Hal ini kita ketahui sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, ya. Jika demikian, apakah yang menjadi pengharapan kebenaran yang kita nantikan melalui roh? Kita lihat ya. Perhatikan bahwa ayat itu tidak mengatakan bahwa kita melalui roh mengharapkan kebenaran, tetapi bahwa kita menunggu pengharapan kebenaran oleh iman, yaitu harapan yang dibawa oleh yang memiliki kebenaran. Siapa yang memiliki kebenaran? Ya. Siapa yang memiliki? Kristus. Mari kita mempelajari hal ini dengan lebih terperinci. Kita lihat uraiannya ada di sini ya. Hal itu tidak memerlukan waktu yang lama karena kita sudah mempelajarinya sehingga apa yang perlu kita lakukan hanyalah menyegarkan kembali pikiran kita. Nanti saudara kalau ada pertanyaan, silakan saya dipotongnya nggak apa-apa. Roh Tuhan adalah satu ya. Roh Tuhan adalah Roh Kudus dari perjanjian. Bukan roh yang dijanjikan. Jadi roh Tuhan adalah Roh Kudus dari perjanjian. Tetapi roh yang kepemilikannya menjamin kepada kita janji Tuhan. Itu satu. Yang kedua, Tuhan yang janjikan kepada kita sebagai anak-anak Abraham adalah suatu warisan. Roh Kudus adalah kepastian atau jaminan warisan ini. Sampai barang yang kepunyaannya kita selesai dibayar dan ditebus dan diberikan kepada kita. Saya sempat berpikir di poin kedua ini, kalau tidak ada Roh Kudus, bagaimana kehidupan saya saat ini? Waktu Yesus mau naik ke surga, mau kembali ke Bapa. Dan kalau dia tidak memberikan seorang penolong, bagaimana kita? Yang ketiga, warisan yang dijanjikan ini adalah langit baru dan bumi yang baru, di mana berdiam kebenaran. Ini kan sudah kita pelajari di waktu-waktu lalu ya. Ini dia diingatkan lagi. Roh itu mendatangkan kebenaran. Karena roh adalah wakil Kristus. Sarana yang dengannya Kristus sendiri yang adalah kebenaran kita.
datang untuk tinggal di dalam hati saudara dan saya. Yang kelima, oleh karena itu, pengharapan yang dibawa Roh adalah pengharapan yang dibawa oleh pemilik kebenaran, yaitu pengharapan akan warisan dalam kerajaan Tuhan. Bumi dijadikan baru. Yang keenam, kebenaran yang dibawa kepada kita adalah kebenaran hukum Taurat Tuhan yang melalui Roh ditulis dalam hati kita. Gantinya pada loh batu. Ini yang keenam ya. Saya ulang ya. Kebenaran yang dibawa oleh Roh kepada kita adalah kebenaran hukum Taurat yang melalui Roh ditulis dalam hati kita. Makanya ada pembahasan-pembahasan sebelumnya yang sudah kita sempat pelajari ketika bagaimana hukum itu ditulis di hati kita ya. Dan ini dihubungkan dengan ketika kita dengan iman ya, memiliki iman Kristus untuk percaya bahwa keselamatan hanya melalui iman, sehingga penurutan ya akan hukum Taurat itu otomatis terjadi di dalam kita karena Kristus yang melakukannya, dan itu yang kita sebut apa? Roh hukum ditulis di dalam hati kita. Gantinya kepada loh batu. Yang ketujuh, inti dari ini adalah jika kita tidak mengandalkan diri sendiri dan mau mengakui bahwa di dalam diri kita tidak terdapat hal yang baik. Saya ulang ya. Inti dari hal ini adalah jika kita tidak mengandalkan diri sendiri dan mau mengakui bahwa di dalam diri kita tidak terdapat hal yang baik. Sehingga tidak ada hal yang baik yang dapat berasal dari kita. Dan gantinya mengira bahwa diri sendiri berkuasa melakukan hukum Taurat, kita mengizinkan Roh memenuhi diri kita, sehingga kita dapat diisi dengan kebenaran hukum Taurat, maka kita akan memperoleh pengharapan yang hidup di dalam diri kita. Pengharapan Roh itu pengharapan dari kebenaran oleh iman. Ini sangat jelas ya, saudara-saudara. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau ada masukan saudara-saudara? Silakan. Karena tidak tahu bagaimana penyesat-penyesat datang ya kepada jemaat Galatia untuk menggantikan mereka punya hubungan yang sudah terjadi oleh Rasul Paulus mengajarkan jemaat Galatia, lalu ada penyusup-penyusup datang, mereka mengajarkan bahwa harus disunat dan kamu akan diselamatkan. Dan ini semua bantahan ya, firman Tuhan untuk menangkal pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh orang-orang Yahudi waktu itu kepada Kristen mula-mula. Salah satunya adalah gereja jemaat-jemaat di Galatia. Dan dia sangat keras dalam hal ini, Rasul Paulus, untuk mengambil kembali orang-orang yang keluar dari track ya. Bahkan kalau kita lihat di chapter 4 yang sudah kita bahas dan chapter 3, ya itu mereka sampai kembali kepada penyembahan berhala kan. Nah, inilah kalau pemahaman-pemahaman dibelokkan, jatuh sampai kepada bagaimana kehidupan mereka dulu sebelum bertobat. Kembali lagi kepada hal-hal yang sama. Oleh sebab itu Rasul Paulus tegas menyatakan semua ini. Oke, ada tambahan dari saudara-saudara?
Ya, halo Kak. Ya, silakan. Ya, jadi kita sekarang lagi berbicara mengenai Roh Kudus, apa peran Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi kalau kita lihat secara garis besar, itu kan Tuhan berjanji kepada Abraham untuk memberikan dunia yang baru ya. Ya, Itu adalah janji kepada Abraham. Dan itu adalah janji juga kepada kita semua. Nah, untuk memiliki dunia yang baru itu ada dia punya persyaratan. Persyaratan itu sudah jelas ditulis dalam Alkitab dan Roh Nubuat bahwa kita harus memiliki kebenaran. Dan ya, kebenaran yang dituntut oleh hukum untuk masuk dunia yang baru itu adalah penurutan yang sempurna kepada hukum itu sendiri. Dari ya, kita lahir sampai sekarang saya hidup, gak ada satupun yang saya langgar, itu baru bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kalau kita lihat kita punya keadaan kan tidak begitu ya. ya, Berarti saya punya persyaratan untuk masuk dalam kerajaan surga sudah tidak terpenuhi. Nah, itulah sebabnya Tuhan waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia memberikan langsung kan ada domba kan yang disembeli, yaitu Tuhan yang akan apa namanya? Tuhan yang akan menyelamatkan kita atau redeem kita. Redeem itu adalah menebus kita dari penebusan. sesuatu yang hilang, ya penebusan. Apa yang hilang? Yaitu kita punya possession untuk tinggal di new heaven and new earth itu sudah hilang seperti itu. Jadi kita nggak bisa tinggal di new heaven and new earth, bukan new heaven new earth, di paradise atau di Taman Eden. Adam dan Hawa sudah dikeluarkan dan mereka itu harus mati gitu. Nah, Kristus menebus kita untuk kita bisa kembali lagi ke situ gitu. Tetapi untuk bisa kembali lagi ke situ yang tadi ya persyaratannya itu harus terpenuhi. Makanya ada domba yang melambangkan Yesus itu yang datang untuk menebus kita. Ya, Jadi dalam rencana penebusan itu dia memberikan dia punya kebenaran kepada kita. Karena untuk masuk dalam kerajaan surga, kebenaran itu yang dari kita itu tidak bisa terpenuhi ya, surga tidak bisa terima karena tidak persyaratannya tidak terpenuhi. Nah, dalam bagaimana peran roh ini, yaitu waktu peran roh ini di sini dijelaskan oleh Wagner yang dia ambil dari ayat Alkitab, yaitu waktu roh roh Kristus Roh Kudus datang, dia juga datang membawa kebenaran kepada kita. Dan satu hal yang kita lihat juga di sini yang selalu diulang-ulang baik Ellen White dengan Wagner atau Jones, mereka menyatakan seperti itu. Jadi makanya di banyak kutipan Ellen White kan ada yang bilang roh itu adalah roh Kristus sendiri. Karena roh itu adalah representatifnya Kristus, sama seperti Kristus waktu dia datang ke dunia ini, dia representatifnya Bapa. Makanya Yesus bilang kalau lihat saya, kamu lihat Bapa. Sama juga lihat Roh Kudus, yaitu sama dengan pekerjaan Kristus di dalam kita gitu. Seperti itu. Jadi waktu kalau kita bilang Roh Kudus itu datang, yaitu sama dengan Kristus bekerja di dalam kita. Untuk apa? Untuk membawa kebenarannya kepada kita. Dan waktu Roh Kudus datang kepada kita mengisahkan akan dosa kita, Roh Kudus juga kan itu comforter, memberikan penghiburan yang mana kebenaran juga itu diberikan kepada kita. Kita kasih dosa kita kepada Tuhan, Tuhan memberikan kebenaran kepada kita. Nah, waktu kebenaran kita terima, itu yang kita sudah belajar, itu kita dijustify atau dibenarkan dan kita bisa berhak kembali lagi masuk dalam kerajaan surga. Dan pada waktu kita sudah dibenarkan oleh Kristus, itulah kita bisa, kita bisa menuruti sama sekali bilang kita nggak bisa lagi nggak ada penurutan lagi sama hukum Tuhan karena hukum Tuhan itu standarnya tinggi. Justru dalam pekabaran ini mau kasih tahu bagaimana hukum Tuhan itu bisa terpenuhi. Kenapa? Karena waktu maksudnya kita manusia bisa menurut hukum Tuhan karena waktu Roh Kudus datang tadi kan yang Kobin baca, dia menulis hukum itu dalam hati kita, bukan di loh batu tapi di dalam hati kita seperti itu.
Dan waktu Roh Kudus itu menulis hukum dalam hati kita, hukum itu akan menjadi satu kesukaan bagi kita. Yang dulunya mungkin kita tidak suka, sekarang kita suka. Dan Roh Kudus itu menulis hukum itu dalam hati kita, barulah setiap penurutan kita terhadap hukum Taurat itu akan perfect obedience ya. Karena apa? Kita sudah menerima kebenaran Kristus dan kita tahu kebenaran Kristus itu tidak ada cacat, tidak ada dosa, dan kebenaran Kristuslah atau pekerjaan Roh dalam kita itu yang akan menyanggupkan kita manusia untuk bisa melakukan menurut hukum Taurat, tapi itu semua pekerjaan Roh atau pekerjaan Kristus di dalam diri kita. Makanya pekabaran ini menyatakan bahwa akan mendatangkan kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Karena apa? Kalau kita sudah menerima pekerjaan Roh Kudus, membiarkan Roh Kudus bekerja dalam kita, kalau penurutan hukum Taurat itu semua sudah dipenuhi di dalam diri kita, bukankah itu kita akan dimeteraikan? Dan pada waktu dimeteraikan, bukankah itu sama juga nanti akan kecurahan Roh Kudus tanpa batas? Jadi inilah dia punya kunci sebenarnya, teman-teman, yang mana bagaimana pekerjaan Kristus di dalam kita, bagaimana pekerjaan Roh Kudus di dalam kita untuk menyelesaikan masalah dosa, dan juga bagaimana hukum Taurat itu bisa dituruti. Oke, Kak, thank you. Ya, puji Tuhan ya, terima kasih untuk tambahannya Sister Joy. Jadi kita lihat rangkaian yang sesungguhnya yang sudah kita pelajari, ya. Itu Tuhan izinkan kita pelajari untuk mengerti rangkaiannya apa. Jadi kalau dari awal kita belajar di chapter 1 tuh masih kurang kelihatan jelas apa sih ini maksudnya. Kenapa dia bicara iman. Maaf. Sampai kepada ada audiens yang sempat bertanya, lalu perbuatan itu bagaimana gitu loh. Tapi setelah kita terus belajar dan lihat ya penjelasan-penjelasan yang Tuhan izinkan, ya, salah satu yang sudah diuraikan tadi oleh Sister Joy, bahwa kunci dari apa yang selama ini menjadi kesalahpahaman, ya ketidakpahaman kita adalah bagaimana supaya kita bisa diselamatkan ya melalui perbuatan kita. Ini tiba kepada, coba saudara renungkan, indah tidak ketika kan begini, di waktu-waktu lalu saya juga sudah kasih beberapa pengalaman-pengalaman ya di mana jatuh bangun di dalam dosa, hari ini berjuang untuk berhenti berdosa, berjuang supaya tidak berdosa. Tetapi waktu berikut jatuh lagi. Waktu berikut jatuh lagi, mungkin 3 hari kita berhasil tidak melakukan dosa, hari keempat kita jatuh lagi, atau 1 minggu berhasil, dan setiap kita berhasil tidak melakukan dosa, kita menghitung-hitung bahwa diri kita, ya, dengan kebanggaan kita, saya tidak berdosa. Tapi pada akhirnya, kalau ada saudara-saudara yang sudah sempat mengamati hal-hal seperti ini atau mengalaminya, saudara akan lihat bahwa pada waktu tertentu jatuh lagi. Dan datang kepada kutipan ini, saudara, bukankah indahnya ketika hukum Taurat itu dituliskan di dalam hati kita, ya, sehingga dia dituliskan di dalam hati kita, artinya itu benar-benar tertanam ketika ada pilihan untuk melakukan pelanggaran dosa, ya, kita memilih untuk tidak berdosa, ya. Dan kenapa itu terjadi, saudara? Loh, firman Tuhan itu, hukum Taurat itu tertanam di dalam hati kita. Dan inilah pekerjaan Kristus di dalam kita. Dan bukankah tadi sudah dijelaskan kecurahan Roh Kudus, ya, sehingga kita hanya ada di track bersama Kristus, di jalan Tuhan terus, tidak ada dosa, dan pada akhirnya apa? Dimeteraikan. Bukankah ini tujuan yang
Tuhan mau kita lihat dan Tuhan mau kita diselamatkan. Ya, tidak satu orang pun yang harus tertinggal. Itu tujuan Tuhan. Oke, ada tambahan yang lain, saudara-saudara. Kak, bisa tambah sedikit, Kak? Ya, silakan. Ada yang teringat tadi waktu Kak Opin mention something, yang bagaimana kita mulai belajar di chapter 1 belum bisa lihat. Jadi teman-teman, kita mau share sedikit aja pengalaman torang ya dalam Bible study. Waktu torang mulai Bible study, mungkin Kak Opin juga mengalami hal yang sama. Waktu mulai mempelajari pekabaran dari Wagner dengan Jones, bukankah banyak hal-hal yang bertentangan dengan apa yang kita ketahui dulu, betul enggak Kak? Ada hal-hal yang sepertinya masa kok begitu gitu, yang saya tahu dulu sepertinya nggak begitu gitu. Iya. Ini contoh salah satu ya. Dulu kita tahunya kalau kita berdosa, Tuhan Yesus meninggalkan kita. Jemaat Laodikia, Tuhan di luar kita, nggak ada di dalam kita gitu, di saat kita berdosa. Itu yang kita tahu dari dulu dan itu ditanamkan dalam dari pikiran kita dan kita harus berusaha untuk jadi baik dulu, baru Tuhan bisa datang ke kita. Dulu pemahaman kita seperti itu. Nah, waktu belajar pekabaran malaikat ketiga ternyata terbalik gitu. Dulu kita pikir kita yang harus cari Tuhan untuk jadi baik dan Tuhan baru berkenan kepada kita. Tapi dalam mempelajari pekabaran malaikat ketiga justru Tuhan yang mencari kita gitu loh. Kenapa saya berbuat baik? Kenapa ada kebaikan? Karena itu dari Tuhan gitu. Dan bukan saya yang cari-cari Tuhan, Tuhan yang cari-cari saya sebenarnya. Jadi ada kebalikan yang terjadi dalam pelajaran ini dan bukan hanya itu ya teman-teman, itu yang kita sempat terpikirkan sekarang. Ada banyak hal yang kita pelajari dan terus terang ada banyak hal-hal itu kita nggak tahu ya teman-teman yang lagi ikut apakah struggle dengan hal-hal seperti itu, tapi kita hanya share yang mana ada banyak hal yang memang sepertinya tidak sesuai dengan yang kita ketahui seperti itu. Cuman yang kita lakukan adalah gini, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, ini sepertinya bertentangan dengan yang saya ketahui. Walaupun ada kutipan-kutipan yang tulisnya seperti itu gitu ya. Itu bertentangan Tuhan. Tapi saya bukan berarti bertentangan terus ini pekabarannya salah, enggak. Mungkin salah sayanya yang salah yang ada PCI di masa lalu terus kita masih makanya ada yang kita pelajari di masa lalu jadi masih ada hal-hal yang mungkin kita belum mengerti secara seutuhnya. Jadi yang kita lakukan adalah gini, Tuhan saya akan continue belajar pelajaran ini. Kalaupun misalnya ada orang kasih tambahan ya, yang bertentangan dengan kita punya, yang kita tahu, kita bilang, kalaupun orang ini salah, Tuhan pasti kasih tunjuk di masa depan dengan mempelajari buku asli dari Wagner dengan Jones. Tapi kalau orang ini benar, ya berarti saya yang salah dong. Saya yang harus give up, saya punya preconceived idea yang saya sudah belajar dari dulu. Itu saja teman-teman. Jadi Tuhan pasti akan menunjukkan di mana letak kesalahan dan di mana kebenaran. Seperti itu. Jadi kalaupun ada konflik di antara kita yang kita belajar terus, aduh sepertinya ada sesuatu yang masih kurang kena gini, don't give up. Continue study one of these day. Sooner or later Tuhan pasti akan kasih tunjuk dia punya kebenaran. Karena waktu belajar kabar kesukaan dulu pertama-tama mulai kita tuh bingungnya minta ampun ini kemana dan masih kacau balau kita punya pemikiran apalagi dengan konsep pelajaran yang kita sudah terima dulu. Tapi puji Tuhan pas PCI itu sudah mulai dibuang menerima pekabaran malaikat ketiga dengan seutuhnya, akhirnya pas mau ulang lagi pekabaran ini udah lebih masuk gitu dan udah lebih mengerti daripada sebelumnya. Jadi continue study, Tuhan akan tuntun, kalau itu benar dia akan nyatakan, kalau itu salah dia juga akan pasti nyatakan. Oke, thank you Kak. Ya, terima kasih Sister Joy. Jadi betul ya, itu yang yang terjadi ya. Jadi di awal-awal ada kebingungan, tetapi ketika lanjut terus mengikuti pelajarannya, ya, dan pengertian Tuhan tambahkan untuk melihat. Memang pada waktu kita konflik tentang pemahaman itu ya, yang tadi diuraikan, saya pun ada di posisi yang
bimbang dan bingung. Iya benar juga ya, karena yang mengcounter itu sahabat kami juga, dan dia memberikan bukti-bukti, kutipan-kutipan juga yang istilahnya tidak terbantahkan juga. Tetapi setelah Tuhan izinkan terus masuk kepada pelajaran ini, terus dan terus ya join, akhirnya terlihat bahwa kebenaran itu yang sesungguhnya seperti apa, ya. Bukankah Tuhan baik, saudara? Ya, kita itu kayak apa, di kutipan kemarin dibilang pertemuan kedua sebelum ini, kita diangkat sebagai raja. Coba bayangkan, saudara. Saudara kalau jadi presiden aja bangga, ya, walaupun banyak pekerjaan. Jangankan jadi presiden, kita bisa ketemu dengan presiden aja bangga, mau foto. Ya, tapi ini kita anak raja loh. Anak raja pencipta bumi ini, pencipta alam semesta. Dan di situ dia berikan kita sarana-sarana yang memudahkan sebenarnya. Tapi yang bikin sulit hidup itu ya kita sendiri, karena pilihan-pilihan kita. Bayangkan, kalau ada pemahaman bahwa kita harus ketika kita berdosa, kita terpisah dengan Tuhan, kita harus cari Tuhan. Tuhan kelihatan seperti ada batasan bahwa kasihnya Tuhan itu bersyarat. Sementara banyak kutipan ayat bilang Tuhan itu tidak bersyarat, ya, dalam tanda kutip. Ya. Jadi kasih yang sama, pengorbanan yang sama di kayu salib itu yang jadi bagian saudara dan saya, itu keindahan kasih karunia Tuhan yang nyata sampai hari ini. Saudara dan saya masih bernafas. Itu sama dengan yang kita sedang pelajari, saudara-saudara. Bukankah ini suatu hal yang indah? Enggak seperti itu. Tuhan ada di dalam kita. Ya. Yang menjadi perbedaan adalah sebagian kita mengabaikannya, ya, atau menolaknya. Itu aja yang jadi perbedaan. Berarti tadi penjelasan dari Joy bahwa itulah yang terjadi. Dan sekarang ini kita ada di putaran kedua, ya. Waktu 4 tahun yang lalu kita mulai di akhir tahun 2000 kita mulai pelajaran ini, ya. Dan beberapa bulan yang lalu, tahun yang lalu kita mulai lagi dari chapter 1. Dan sekarang sudah ada di chapter 5. Puji Tuhan. Dan saya merasakan secara pribadi perbedaannya ketika di putaran pertama, ya memang banyak sekali kebingungan. Lalu datang pada akhirnya sampai bab 6, padahal kita di rumah juga baca ya. Tanpa Bible study, di luar Bible study kita juga baca itu. Tapi waktu Bible study kita lebih lebih fresh, lebih disegarkan karena ada banyak masukan, ada pendapat, ada pemikiran-pemikiran yang di purpose, sehingga kita melihat perbedaan-perbedaan, dan ini semua proses yang Tuhan izinkan untuk supaya saudara dan saya tahu, ya, kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang sesungguhnya adalah apa? Tidak ada kebenaran di dalam diri saudara dan saya. Kebenaran yang sesungguhnya adalah apa? Hanya melalui iman, percaya kepada Kristus, dan Dia akan melakukan di dalam kita apa? Penurutan hukum. Bukankah itu kabar kesukaan saudara? Puji Tuhan. Oke, ada tambahan yang lain sebelum kita lanjut? Baik, kalau belum ada, jadi kita lihat ya, pengharapan roh itu pengharapan dari kebenaran oleh iman. Nah, tidak ada unsur keraguan-raguannya. Ya. Itu adalah jaminan yang pasti. Jadi bukan hal yang salah, ya. Tidak perlu lagi saudara ragu-ragu bahwa kebenaran oleh iman itulah kebenaran yang sesungguhnya. Ya, bahasa lain saya mau pinjam dari teman saya, dia bilang pembenaran oleh iman. Itu adalah jaminan yang pasti. Tidak ada pengharapan yang lain dalam apapun, saudara. Hanya di dalam iman pada Kristus. Barang siapa tidak memiliki kebenaran yang berasal dari Tuhan oleh iman, tidak memiliki pengharapan apapun.
hanya Kristus di dalam kita merupakan pengharapan mulia. Kristus di dalam diri saudara. Itulah tadi yang dijelaskan oleh Joy bahwa kalau kita jatuh dalam dosa, terpisah dengan Tuhan, Tuhan ada di dalam kita. Yang membedakan, saudara menolak atau saudara mengabaikan. Saya menolak atau saya mengabaikan. Itu aja perbedaannya. Tapi pelajaran ini, pembenaran oleh iman. Itu satu-satunya apa? Kebenaran sejati yang harus dilihat. Dan harus dengan pertolongan Tuhan, harus jadi bagian saudara dan saya. Ya, capek nggak saudara? Berjuang untuk memenuhi hukum. Capek nggak saudara berjuang untuk berhenti berdosa? Ya. Karena itu, kenapa capek? Karena itu perjuangan saudara, perjuangan saya. Bukan Kristus yang melakukan di dalam saya. Padahal simple aja ya, kelihatannya simple tuh gini. Percaya, itu aja. Ada ayat yang lain, saya lupa ya, apa namanya lengkapnya. Tetapi ketika Kristus datang di dunia ini, kembali apakah aku akan mendapati ada iman di muka bumi ini. Jadi semua berbicara tentang iman kepada Kristus. Oke, ada tambahan di sini sebelum kita ke tidak ada kuasa kecuali dalam iman. Halo Kak. Ya, silakan, Sister Joy. Jadi ada satu hal yang kita mau coba lihat di sini bahwa kalau kita belajar pekabaran malaikat ketiga, selalu ditekankan dalam pekabaran ini adalah makna dari hal itu sebenarnya yang berhubungan dengan keselamatan. Maksudnya apa? Misalnya ya, contoh ini. Kan kita lagi berbicara Roh Kudus kan sekarang. Jadi dalam pekabaran malaikat ketiga menerangkan pekerjaannya itu apa untuk keselamatan kita gitu. Apa sih peran Roh Kudus untuk keselamatan kita? Yaitu dia membawakan kebenaran Kristus di dalam kita gitu. Jadi itu berfokus kepada pusat permasalahan dan berfokus kepada pekerjaannya apa dalam diri kita supaya kita bisa mengerti gitu. Nah, pekabaran-pekabaran lain yang kita lihat itu adalah mencoba untuk keluar jalur. Jadi misalnya Roh Kudus itu seperti apa gitu? Apakah dia jadi Roh Kudus itu apa? Apakah dia rohnya Kristus kah atau apa? Jadi perdebatannya hanya dari apa ya Kak kita mau bilang dari segi fisiknya roh itu, roh apakah itu Roh Kudus, rohnya Kristus atau itu the third person atau apa. Jadi mengalihkan perhatian kita kepada inti. Tahu nggak pekerjaan Roh Kudus apa di dalam kamu gitu loh. Seperti itu. Dan apakah kita menerima Roh Kudus di dalam kita atau enggak. Nah ini mau ditekankan bagaimana pentingnya kita untuk menerima Roh Kudus dan mana pengharapan roh itu adalah pengharapan dari kebenaran oleh iman. Dan kalau kita tidak ada itu, kita nggak ada jaminan untuk keselamatan seperti itu. Jadi yang pelajaran yang lain mencoba untuk mau keluar jalur sampai akhirnya yang terjadi adalah apa? Perdebatan. Itu yang Ellen White bilang. Akan memecah-mecahkan gereja karena justru kita memerlukan yang mana intinya pekerjaan Roh Kudus itu di dalam kita, yang mana kalau kita tidak menerima pekerjaan Roh Kudus, nggak ada harapan kepada kita karena Roh Kudus membawa kita kebenaran Kristus seperti itu. Dan itulah harapan kita satu-satunya supaya kita bisa menghargai gitulah Kristus dan kebenarannya, menerima itu dan bagaimana Roh Kudus itu membawa kepada kita. Roh Kudus itu mengetuk di hati kita gitu. Untuk menyatakan dosa kita dan Roh Kudus bilang, hey, kasih kamu punya dosa ini saya bawa kebenaran Kristus untuk kamu dan ini adalah jaminan keselamatan kamu gitu. Akhirnya pekabaran yang lain sambil berdebat itu. Terus ujung-ujungnya apa? Perdebatan dan perpecahan teman-teman. Jadi aduh sayang sekali ya, banyak sekali yang kita lihat dari inti pekabaran malaikat ketiga.
yang saya lihat dia punya inti yang Tuhan mau berikan kepada kita, yang menjadi pusat permasalahan diri kita itu apa, dosa dan diri, dan bagaimana Tuhan mau menyelesaikan dalam diri kita. Kita manusia yang baru gitu. Akhirnya yang terjadi di gereja adalah permasalahan hari Sabat yang bukan membahas mengenai inti dari makna hari Sabat itu, sudah mulai masuk lunar Sabat lah, semua perhitungan ini itulah, untuk mengalihkan kita ke arti makna hari Sabat itu sendiri dan bagaimana rencana keselamatan yang Tuhan mau berikan kepada kita, dan tandanya itu hari Sabat. Yang setan masukkan untuk menjadi perdebatan di gereja, dia kasih selewengkan di hal-hal yang lain yang menjadi perdebatan, akhirnya intinya kita nggak dapat, dan akhirnya tidak tahu makna hari Sabat itu seperti apa. Dan tidak tahu makna hari Sabat seperti apa, makanya A.T. Jones dalam khotbahnya 1893 dia bilang, ada orang yang memelihara hari Minggu, hari Sabtu, dan hari Sabat. Orang yang memelihara hari Sabtu hanya memelihara harinya, itu sama dengan Sunday Keeper. Nah, kalau sama dengan Sunday Keeper, guess what? You gonna receive Sunday waktu ada Sunday Law. Tapi kita harus Sabat Keeper, bukan Saturday Keeper. Apa beda Saturday Keeper dengan Sabat Keeper? Nah itu, kita ngerti makna hari Sabat itu apa. Kita nggak akan appreciate kalau kita nggak benar-benar mengerti righteousness by faith. Mungkin nanti kita akan harus ke A.T. Jones punya pelajaran supaya kita bisa mengerti ya. Jadi itulah ya, dan ini inti-intinya, jangan sampai kita terkecoh dengan yang lain-lain, tapi itu hanya kita bisa melihat sesuatu yang lain itu kalau kita mengerti dengan jelas pekabaran malaikat ketiga, intinya itu apa, baru oh ini sunat lagi, oh ini bentuk sunat lagi di zaman kita. Seperti itu, di mana ada sesuatu yang harus kita percayai atau saya harus lakukan selain Kristus dan kebenarannya untuk menjadi jalan keselamatan kita. Seperti lunar Sabat, kalau nggak percaya kamu nggak masuk surga. Oh itu Roh Kudus, Yohanes 17 ayat 3. Kalau nggak percaya itu nggak akan masuk surga. This is life eternal. Itu kan selalu dikutipnya itu. Kalau nggak percaya ini nggak masuk surga. Padahal kalau kita belajar di sini bukan itu intinya, lain dia punya inti. Apakah kita dalam pekabaran malaikat ketiga diajarkan yang lain? Kan enggak, yang diajarkan adalah bagaimana kebenaran Kristus diberikan kepada kita, bagaimana kita bisa menerima itu. Itu yang diajarkan dalam pekabaran ini. Oke Kak, thank you. Ya, terima kasih Joy untuk tambahannya. Saudara, pekabaran malaikat ketiga itu mengajarkan ya bagaimana kesembuhan yang sejati ya dari penyakit kusta kita, penyakit dosa. Ya. Bagaimana kita mau dimenteraikan lalu kita bukan mempelajari hal-hal yang bagaimana kita bisa dimenteraikan. Ya. Bagaimana penyakit dosa itu, bagaimana kita sembuh dari sakit penyakit kita. Ya. Perdebatan tentang oknum kealahan, ketuhanan itu ada di mana-mana. Ya. Saya pernah terjebak di ada satu grup beberapa waktu yang lalu saya ikut join, dan semula waktu saya ikut, saya dengar sangat indah, ya. Tetapi saya ikut lagi di waktu berikut dan seterusnya saya ikut saudara, saya temukan tidak ada pembahasan lain. Tidak ada pembahasan lain selain oknum kealahan. Lalu saya temukan ada kutipan bilang bahwa jangan perdebatkan ya oknum kealahan. Itu bukan urusan saudara dan saya. Ya. Kita tahu itu bagaimana adanya, tapi itu jangan pernah diperdebatkan. Itu bukan urusan kita. Dan yang saya lihat secara pribadi, Sister Joy juga lihat, mungkin saudara-saudara yang lain lihat, waktu habis hanya untuk memperdebatkan bahwa apa oknum kealahan itu yang sesungguhnya dan bagaimana. Saudara, kita di luar jalur untuk itu. Ya. Bagaimana kalau kita belajar tentang
bagaimana sakit penyakit kusta ya, kusta dosa itu disembuhkan. Sehingga ketika sembuh dimeteraikan. Dan ini kemauan Tuhan. Bagaimana kalau kita belajar itu? Ya. Dan puji Tuhan kita dituntun untuk mempelajari itu. Baik, terima kasih untuk masukan. Ada tambahan yang lain, saudara-saudara? Ya, kebenaran yang berasal dari Tuhan oleh iman tidak memiliki pengharapan apapun ya. Barang siapa tidak memiliki kebenaran yang berasal dari iman, ya, tidak memiliki pengharapan apapun. Hanya oleh iman. Ya, ada yang mau kasih tambahan? Ya. Silakan. Karena saya kurang sehat. Hanya mau sampaikan karena ini bilang nggak boleh berdebat ya. Tapi saya mau tidak mau pergi ke berdebat ya karena ada orang sekitar saya ya mungkin Sister Joy tahu, Ebing juga tahu. Mereka bilang bahwa Roh Suci itu tidak ada, Roh Kudus itu tidak ada. Ya. Saya bilang bagaimana mungkin kan ya sekarang juga kita lagi belajar Efesus kan dan bagaimana mungkin kalau kita percaya lagi Roh Kudus? Siapa yang kan kita merasa kalau ada tuntunan Roh Kudus ya, tapi mau tidak mau jadi berdebat untuk menghindari itu bagaimana? Katanya Roh Kudus itu tidak ada dan memang sudah melenceng sekali dan saya hindari itu berdebat itu, tetapi mau tidak mau jadi ya karena saya juga ada di Efesus kan bilang Roh Kudus itu sebagai meterai juga ya, sebagai apa ya, Roh Kudus itu yang sudah dijanjikan itu adalah ya meterai di Efesus 1 ayat 13 dan 14 itu jelas di situ. Tapi cuman tergantung dari kita ini mau terima atau enggak. Kalau kita melari dari jadi bagaimana menghindari itu berdebat? Tapi ini sudah melenceng mungkin. Cuman mereka bilang itu Roh Kudus ya orang dekat saya. Kita ada Ebing yang sudah tahu juga. Memang saya dikelilingi dengan orang yang suka berdebat dan keras gitu. Tetapi puji Tuhan saya bisa hindari itu berdebat itu. Dan saya mau terangkan itu agak bagaimana ya? Kira-kira ada pendapat kira-kira untuk menjawab Ya, untuk ambil Sister tidak Connie, jadi berdebat gitu. itu kita punya pengalaman yang sama dan situasi kesempatan untuk berdebat itu sangat intens sekali terjadi. Tapi waktu itu pengalaman saya kalau boleh saya share, saya datang pada titik di mana Tuhan saya tidak mengerti ini apa ini yang dibahas. Ya, dalam tanda kutip ya, bukan saya tidak mengerti apa pembahasannya. Tapi dan Tuhan saya tidak mau tahu. Saya tidak mau terlibat di dalam perdebatan. Apa yang saya percaya, apa yang saya tahu, saya mengaminkan Tuhan. Dan sampai saat ini saya berbahagia. Karena saya tidak mau terlibat ya, dan saya tidak mau memperdebatkan itu. Itu sikap yang saya ambil, yang saya percaya itu Tuhan tolong saya untuk memiliki sikap itu. Ya, supaya saya jadi kalau ketika ada perdebatan saya diam aja, saya menyimak aja apa yang sedang didiskusikan 3 oknum, 2 oknum. Ya. Dan ketika hanya mendengarkan, saya tidak harus menjawab atau membela diri, saya dapat kebahagiaan, sister. Oke. Jadi saya dengar aja dan saya tenang. Tapi kalau saya sudah mau buang satu kata untuk mau menyatakan kamu salah, saya benar, atau yang benar ini, kutipannya ini, ayatnya ini, disitulah kutipan yang saya baca tempo hari ya. Pak Gonit juga ada tulis. Ya, jangan perdebatkan oknum itu. Ya.
Saya nggak mau Oke. menjudge orang-orang yang melakukan itu, karena itu urusan mereka dengan Tuhan. Tapi nasihatnya jangan perdebatkan. Sampai di situ Iya. saja pemahaman saya. Jadi saya ketika ada mau masuk di situ, ada perdebatan, ada apa, ya saya tenang sekali. Kenapa? Saya hanya menyimak saja. Dan sampai hari ini puji Tuhan, apa namanya, saya tidak ada masalah dengan oknum-oknum tersebut. Ya, yang pembahasannya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, atau Godhead dan segala macam, saya tidak ada masalah dengan itu. Jadi kalau Iya. ada apapun yang sempat saya dengar, saya hanya dengar saja. Dan saya tidak pernah menyatakan bahwa saya Godhead atau saya apa namanya Trinitas. Tidak pernah saya menyatakan apa-apa di hadapan siapapun. Saya percaya Godhead, saya percaya Trinitas, tidak. Itu saya simpan buat diri saya. Dan itulah ketenangan yang Tuhan izinkan buat saya. Iya. Apalagi sudah ada. Terima kasih. Terima kasih. Kira-kira seperti itu. Mungkin yang lain punya pengalaman yang lain. Ya. Iya. Saya terima kasih untuk itu. Karena mungkin udah tertekan saya. Jadi akhirnya saya Sama. walaupun sudah kasih. Saya juga alami itu. Iya. Udah tertekan, makanya saya jadi Halo. Ya, silakan. Oke. Ya. Bagaimana kedengaran kudus ini? itu adalah jaminan ya. Kalau Ya. Efesus 1 ayat 14. Dan tapi ya kemarin pernah ketemu tapi saya menghindar. Tapi kalau sudah ada masukan seperti ini, oke, saya mungkin akan bisa mengatasi perasaan saya atau hindari untuk berdebat. Terima kasih. Iya, Sister Cory, kita berdoa kepada Tuhan. Saya waktu itu saya berdoa. Jadi bukan saya cari solusi buat diri saya, tapi Tuhan tolong kasih solusi untuk itu. Karena stres sekali berdebat itu. Stres sekali. Ya, sebelumnya saya pernah terlibat perdebatan. Iya. Dan saya cari kutipan ini, kutipan itu untuk membela apa yang saya pikir saya paham. Tapi semua itu tidak membawa kedamaian dalam hati. Apa? Perdebatan oknum kealahan. Iya, betul. Itu bukan ranah kita, saudara. Ketika ada kutipan, ada ayat yang bilang, ya kita lihat dan kita baca. Tapi jangan kita bawa itu untuk, ini yang benar, kamu salah. Jangan, saudara. Oke. Kita jadi gila. Iya. Coba lihat. Iya. Coba rasakan. Memang jadi stres. Gila nggak Memang. kita? Iya. Akhirnya kita ada di posisi, mereka salah, saya benar. Saya yang benar. Dan ini yang setan mau, mengalihkan pemikiran kita daripada pembenaran oleh iman. Iya. Ini yang harus kita pelajari, bagaimana sakit penyakit dosa kita itu dihapuskan, ditolong oleh Tuhan, kita disembuhkan, sehingga meterai Allah itu boleh jadi bagian saudara dan saya. Bukankah itu tujuannya? Dan ketika kita belajar pembenaran oleh iman, Tuhan uraikan, ini loh indahnya kasih kematian di kayu salib itu. Dan gampang sekali sebenarnya, hanya percaya. Dan kita bikin sulit, kita punya diri dari sana sini, cari kutipan ini, cari kutipan itu. Di chapter 1, tolong ya Brother Ebing sama Sister Joy, ingatkan saya kalau saya salah kutipannya. Dibilang bahwa ketika kita mempelajari buku Galatia ini, kita akan melihat seluruh isi firman Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ketika kita mempelajari dan paham buku Galatia ini, itu yang kita akan lihat. Dan benar, waktu saya baca pertama, di putaran pertama dulu kami belajar ini, saya lihat, masa sih? Gitu. Tapi seiring waktu berjalan, saya lihat, saya pribadi saya mau bilang, ini kunci Alkitab, buku Galatia. Saya ya, jangan saudara nggak perlu terpengaruh. Kenapa? Di sini belajar tentang bagaimana Kristus itu satu-satunya yang harus ditinggikan. Bukan pemahaman saya, bukan kepintaran saya, bukan diri saya, bukan penurutan saya, bukan kebenaran saya. Semua itu yang disebut kebenaran saya, bukan kebenaran Kristus.
Sekali lagi saya mau ingatkan di Yesaya 64 ayat 6 dia bilang, kebenaran kita apa? Kain lara di hadapan Tuhan. Benar, ya betul. Jijik nggak saudara? Selama ini kita dengan kekuatan kita untuk ngotot-ngotot dalam segala hal, bahkan menunjukkan kehebatan kita, ya. Kain lara di hadapan Tuhan, saudara. Makanya pelajaran ini saya suka sekali mengulangi. Sister Joy juga sering bilang, pembenaran oleh iman, ya, atau buku Great Tidings ini mengajarkan apa? Meletakkan kesombongan manusia di dalam debu. Dan siapa? Kristus yang keluar, yang ditinggikan. Karena memang kita nggak bisa apa-apa. Ayatnya jelas, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara dan saya nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau sampai di titik itu, artinya apa? I surrender all. Tuhan, aku nggak bisa. Ini Engkau. Sederhana. Ya. Dan kalau kita masuk kepada perdebatan ini, perdebatan itu, saudara, kita hilang fokus. Tadi Joy sudah bilang, kita hilang fokus kepada apa yang harus sebenarnya kita tahu. Ya, Iya. percaya kepada Tuhan, mengandalkan Kristus dalam kehidupan kita, dan biarkan Dia bekerja dalam kita setiap hari. Tadi ada Brother Ebing mau kasih masukan. Ya, halo. Silakan, Brother. Ya, jadi mengenai perdebatan, ini kita pernah bicarakan dengan teman-temannya di grup. Dan apakah berdebat ini bisa atau tidak? Nah, di grup itu, di satu grup ya, kita bertanya satu saja. Ada nggak tulisan Ellen White yang mengharamkan atau melarang tidak boleh berdebat? Jadi, ini teman-teman ini pelajar roh nubuat ya. Jadi mereka pakai search engine dan lain-lain. Yang didapati adalah ini ya. Yang Ellen White larang adalah roh suka berdebat. Bukan berdebat. Itu dua hal yang berbeda. Jadi tidak ada satu kutipan pun dari Ellen White atau kita mau cari Alkitab, perdebatan itu dilarang. Tetapi roh suka berdebat, ini kita harus garis bawahi ya, roh suka berdebat. Ini yang tidak boleh. Roh suka berdebat ya kita tahu bahwa itu bagaimana kita cuma mau mengalahkan orang, tidak peduli dengan pertimbangan, dengan bukti-bukti kebenaran, apapun pendapat dari lawan bicara, kita berusaha untuk cari dalil untuk patahkan. Nah ini justru yang akan dirugikan adalah diri sendiri, dan kebenaran itu bisa ya tidak bisa dilihat gitu. Tapi kalau kita melihat mengenai perdebatan, kita bisa lihat yang pertama ya, kasus Rasul Paulus ketika berhadapan dengan guru-guru palsu di Korintus kalau nggak salah ya, itu Rasul Paulus dan Barnabas itu melawan, mendebat guru-guru palsu itu. Dan memang ajaran palsu itu nggak bisa dibiarkan. Kasus salah satu contoh kasus adalah di Jawa Tengah ya kalau nggak salah. Ya, Jawa Tengah. Teman saya punya ministry di Jawa Tengah, yang kemudian ajaran yang tadi disebutkan Godhead masuk ya di dalam ministry mereka. Nah, karena mereka tidak mau berdebat, mereka tahu kan ini, mereka tidak mau berdebat, mungkin didukung dengan budaya Jawa, nggak boleh berdebat. Sampai pada titik ketika itu dibiarkan, hampir semua dari staff dan student mereka udah mau jadi Godhead semua. Karena mereka nggak mau berdebat gitu. Dan saya nggak tahu ya di wilayah DKI, mungkin juga terjadi sama. Bagaimana Pendeta Ceki mungkin bisa dikonfirmasi. Ketika Godhead muncul, mungkin ya karena tidak dilawan, pengaruh mereka jadi besar sekali di wilayah DKI. Dan teman-teman, menurut saya dikasih konfirmasinya. Bukan mendebat, tapi kebenaran itu ditunjukkan. Harus ditunjukkan. Ya, begitu. Makasih. Ya, amin. Iya. Jadi ketika kita nggak bisa, ya katakanlah berdialog gitu.
nanti mau terjadi perdebatan. Ini mereka merasuk dan menguasai justru semuanya, hampir semuanya. Sampai pada akhirnya teman saya kaget, loh, ini staf-staf kesayangan hampir hilang semuanya. Nah, menurut saya kalau kita mau lihat ya pelajaran mengenai perdebatan, pertama kita bisa lihat Rasul Paulus ketika berhadapan dengan guru-guru palsu, ya, yang dari Yudea. Paulus dan Barnabas itu tidak membiarkan keberadaan mereka. Ya, ketika ajaran palsu datang, itu harus dilawan. Dan kemudian Yesus sendiri adalah, kita bisa bilang itu pendebat nomor 1 terbaik. Waktu dia mau memasuki Yerusalem sebelum dia mengalami salib, dia didebat dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, tetapi jawaban Yesus itu luar biasa. Dia mampu memberikan jawaban yang membungkam setiap lawan-lawan bicaranya. Kalau sama sekali perdebatan itu tidak bisa, ini setan yang akan memenang loh. Seperti yang terjadi di di Jawa Tengah, yang ministry yang kita bilang tadi. Kemudian teman-teman, kita bisa lihat ya kasus juga Ayub dan teman-temannya ketika mereka berdebat tentang ketuhanan. Ya, kisah Ayub dari Ayub 1 sampai Ayub terakhir itu adalah sebuah kisah perdebatan loh tentang Tuhan. Bagaimana mereka memberikan pandangan mereka tentang Tuhan. Dan bahkan ya di pasal-pasal terakhir kita bisa lihat Tuhan sendiri ikut di dalam perdebatan itu. Tuhan tidak tinggal diam. Nah, mungkin yang perlu dijelaskan di sini adalah soal perdebatan. Ada beda ya, debat kusir di mana cuma seperti yang diamarkan oleh Ellen White ya, cuma suka mau mengalahkan, dan kita berkomunikasi menyatakan bukti kebenaran. Itu menurut saya ketika ada dua pandangan yang berbeda antara yang satu, mau tidak mau itu pasti terjadi. Tetapi bagaimana sikap kita, ini yang Ellen White tulis ya, bagaimana sikap kita ketika memasuki komunikasi yang model seperti itu sangat menentukan roh apa yang kita bawa ketika kita berkomunikasi. Dan saya lupa ya persisnya di mana, itu menunjukkan kualitas karakter kita. Yesus ketika memasuki perdebatan tenang sekali, sangat menguasai materi, sangat menguasai diri. Ya, orang yang kalau karakternya sangat rapuh, pasti disinggung sedikit sudah rapuh, langsung emosi, sakit hati, dan lain-lain. Tapi teman-teman, kalau kita betul-betul ya, betul-betul membawa roh Kristus, itu tidak akan terjadi. Dan kita juga bisa lihat ya kasus di surga. Kasus di surga, sekiranya para malaikat ya, malaikat setan yang memfitnah Tuhan, ketuhanan, itu berdiam diri ya. Dan kita bisa lihat ya, ceritanya sebenarnya malaikat surga hampir habis loh. Dipengaruhi oleh Lucifer. Kan kita tahu bersama cerita itu 2/3 malaikat yang ikut dengan Lucifer. Tapi kemudian Tuhan nggak tinggal diam. Tuhan nggak tinggal diam. Ya, Kristus ceritanya di kitab Wahyu berperang melawan naga itu. Nah, ini bukan perang fisik. Ya, ini bukan perang fisik. Ini adalah perang pikiran, di mana Tuhan menjelaskan tentang eksistensinya kepada malaikat-malaikat yang telah mengikuti Lucifer, dan akhirnya sepertiga balik lagi. Nah, teman-teman, kalau kita lihat bahwa ketika terjadi komunikasi antara malaikat yang ikut dan malaikat yang tetap bertahan dan posisi Kristus, itu perdebatan loh. Itu perdebatan. Cuma kita jangan langsung konotasikan bahwa apa yang terjadi di surga sama dengan model-model anggota dewan ya dalam perdebatan atau model-model debat kusir. Bukan seperti itu. Jadi apa yang terjadi ya ketika ada dua pandangan yang berbeda, kemudian kita mau lihat mana yang betul, itu mau tidak mau pasti terjadi. Cuma yang menjadi persoalan adalah dengan roh apa kita memasukinya. Amaran Ellen White, kita tidak boleh dengan roh suka berdebat atau ya kita mencela lawan, kita
menyerang karakter, tetapi buktikan kebenaran itu, ya. Buktikan kebenaran itu supaya kesalahan itu disingkapkan. Biarlah, ini nasihat-nasihat Ellen White, biarlah kebenaran yang memotong, bukan kata-kata kita. Jadi teman-teman, buat saya pribadi ya, mengenai perdebatan, itu mau tidak mau ketika ada dua pandangan yang berbeda, itu mau dikonfirmasi mana yang betul atau tidak, pasti terjadi perdebatan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah dengan roh apa kita memasuki itu. Itu yang menentukan. Dan memang kalau karakter kita tidak kuat, ya kita kecenderungan akan lari ke personal ya, langsung menyerang karakter dan lain-lain, sakit hati dan lain-lain. Jadi teman-teman, ini menurut saya apa ya? Kita mesti lihat ya kedudukannya bahwa ini tidak haram, tetapi ini bisa berbahaya kalau kita tidak siap memasukinya. Oke, mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih masukannya, Brother Ebing. Mungkin bisa jadi pertimbangan kita ya. Oke. Saya Kita juga mau lanjut. terima kasih. Ya, masih Saya ada? juga mau terima kasih. Enggak, saya mau terima kasih untuk masukan-masukan. Ya. Oke, terima kasih. Tuhan. Oke, silakan lanjut. Ya. Puji Tuhan, Sister. Oke, kita lanjut ya. Tidak ada kuasa kecuali dalam iman. Ini dari judul-judul, dari sub-sub judulnya ini, saudara, kita udah lihat apa namanya? Dari subjudul ini sebagai, saya melihatnya dari setiap subjudul yang saya baca itu kesimpulan. Ya. Dia cuma satu kalimat begini dan itu kesimpulannya, uraiannya yang akan kita baca. Biasanya kan kita dari uraian baru kita dapat kesimpulannya. Tapi saya pribadi melihat dari judulnya saya sudah melihat kesimpulan apa. Jadi dan ini mutlak ya, mutlak. Mutlaknya itu begini. Coba saudara perhatikan ya. Tidak ada kuasa kecuali dalam iman. Ketika sudah mempelajari dari chapter 1 sampai tiba di sini, kita akan melihat kebenarannya. Benar, tidak ada kuasa kecuali dalam iman. Nah, mari kita lihat uraiannya ya. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nah, kata mempunyai atau berguna yang dipakai di sini adalah sama dengan kata sanggup. Ya, itu ada dalam Lukas 13, 24, kisah 15, 10, kisah 6 ayat 10. Nah, dalam Filipi 4 ayat 13 kata itu diterjemahkan dapat. Ya, sanggup itu dikatakan dapat. Dengan demikian, pernyataan itu sesungguhnya berarti sunat tidak dapat melakukan apa-apa. Demikian juga tidak disunat. Hanya iman saja yang bekerja oleh kasih dapat melakukan segala sesuatu. Iman yang bekerja oleh kasih. Ya. Iman yang bekerja oleh kasih hanya terdapat dalam Yesus Kristus. Kita lihat ya. Lanjut. Tetapi bagaimana dengan pembicaraan tentang perbuatan? Tidak ada yang lain kecuali hukum Tuhan atau hukum Taurat. Nah, ini yang kita akan lihat ya. Tidak ada orang yang dapat melakukannya. Bagaimanapun keadaan atau kondisinya. Orang yang tidak bersunat tidak ada kuasa untuk memelihara hukum Taurat. Dan orang yang bersunat tidak ada kuasa yang memampukan untuk memelihara hukum Taurat. Orang boleh menyombongkan penyunatannya dan yang lain boleh menyombongkan bahwa ia tidak disunat. Tetapi keduanya sia-sia. Dengan menurut hukum oleh iman, kesombongan ditiadakan. Jadi penurutan kita yang terjadi hanya oleh iman. Dengan menurut hukum oleh iman, kesombongan ditiadakan.
Tadi kita sudah bahas di atas ya. Oleh karena iman Kristus saja yang dapat memelihara kebenaran hukum Taurat. Jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya ada pembahasan tentang kita dibebaskan. Ya, belenggu pertemuan sebelumnya dikatakan belenggu itu dilepaskan, dibebaskan. Apa belenggu itu? Belenggu itu adalah selalu jatuh dalam dosa, selalu tidak menurut hukum. Itu belenggu itu. Nah, ketika kita memiliki iman Kristus, ya, belenggu itu dilepaskan. Ya, yang gantinya adalah kita disanggupkan untuk menurut. Dan itulah kebebasan. Itulah kemerdekaan. Ya. Maka tidak ada kesempatan bagi kita untuk menceritakan apa yang telah kita perbuat. Tidak ada kredit di kita, saudara. Saya baca secara utuh ya. Oleh karena iman Kristus saja yang dapat memelihara kebenaran hukum Taurat, maka tidak ada kesempatan bagi saudara, bagi saya, untuk menceritakan apa yang telah saya perbuat. Meletakkan kesombongan di dalam debu. Kesombongan manusia di dalam debu. Hanya Yesus saja jalan keselamatan. Aku berutang semuanya kepada Kristus. Oke, di judul ini saudara-saudara ada masukan dan tambahan? Ya, halo. Silakan, Pak Ebing. Ya, jadi dari bacaan ini kita belajar ya mengenai oleh karena iman Kristus saja kita dapat memelihara kebenaran hukum, maka tidak ada kesempatan bagi kita untuk menceritakan apa yang telah kita buat. Ya. Dan oleh iman, kesombongan itu ditiadakan. Jadi dengan menurut hukum oleh iman, kesombongan itu ditiadakan. Jadi ketika seseorang ya, betul-betul oleh iman, dia melakukan hukum Tuhan, dia tidak pernah akan hitung-hitung gitu. Dia udah berhasil atau tidak. Dia udah capai atau tidak. Dia tidak akan melihat itu. Tetapi yang menjadi kepeduliannya adalah satu dimensi yang baru atau satu kehidupan yang baru. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika kita dibebaskan oleh Tuhan dari belenggu dosa, kita dibuat selaras dengan hukum. Dan kehidupan yang selaras dengan hukum adalah kehidupan yang ditetapkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kepedulian kita bukan lagi pada kita udah capai berapa gitu atau berapa banyak gitu yang telah kita dapatkan dari iman. Bukan itu lagi, tapi siapa orang yang di sekitar kita yang bisa jadi berkat untuk kita gitu. Siapa ya? Kepedulian kita adalah bagaimana kita bisa menjadi alat Tuhan yang sebesar-besarnya untuk orang-orang di sekitar kita, di dalam pengaruh kita. Bukan lagi saya sudah capai nggak ya ini perbuatan ini. Bukan lagi itu. Jadi kepedulian kita bukan pada apa yang akan kita capai, tapi bagaimana kita menjadi berkat buat orang lain. Ini yang ketika kita dibebaskan ya, dari dosa, kita dipanggil untuk menjadi berkat atau melayani sesama kita. Dan teman-teman, ketika kita betul-betul dibebaskan, ya, baik kesaksian maupun karunia itu akan berkembang ke arah yang ya kalau bahasa roh nubuat tidak berhingga ya. Disinilah kita berkembang dan bertumbuh sejauh yang kita mau ya untuk kita dapatkan berkat dari Tuhan. Dan fokus kita bukan lagi pada diri kita, tetapi bagaimana orang-orang di sekitar kita, atau bagaimana supaya kita bisa menjadi berkat yang sangat besar buat orang-orang di sekitar kita. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih tambahannya, Bro Ebing. Jadi diterjemahkan bahwa maka
tidak ada kesempatan bagi kita untuk menceritakan apa yang kita telah perbuat itu, tidak menghitung-hitung pencapaian. Ya. Kalau dalam dunia perlombaan, dunia pertandingan, ya, kita sangat bangga dengan hasil ketika pencapaian-pencapaian luar biasa, dan kita menghitung-hitung itu sebagai satu kebanggaan. Ya. Di dalam pelajaran tentang iman, itu semua apa, saudara? Tidak harus terjadi, dan itu tidak perlu terjadi. Ya. Apa yang menjadi kebanggaan kita, saudara, ketika semua itu Kristus yang melakukannya? Enggak ada. Ya. Selain kita Kalau menyembah dan mengucap syukur. boleh tambah sedikit ya. Silakan, brother. Jadi dosa itu membuat kita tidak produktif atau menghalangi kehidupan Kristus yang berdiam di dalam diri kita untuk mengekspresikan dirinya. Nah, ketika kita dibenarkan, ya, batasan-batasan itu semakin hilang. Jadi itu membuat kita dengan bebasnya untuk mengekspresikan diri atau Kristus yang diam di dalam diri kita, itu memanifestasikan dirinya di dalam daging kita. Jadi semakin banyak dosa yang diselesaikan oleh Tuhan, maka semakin nyata Kristus menyatakan dirinya di dalam diri kita. Oke, mungkin itu aja. Ya. Terima kasih. Luar biasa ya, puji Tuhan. Itu yang akan terjadi. Iman. Masih ada tambahan yang lain sebelum kita ke judul berikut? Oke. Kalau belum kita lanjut ya. Terhalang. Saudara-saudara di Galatia telah mulai dengan baik. Itu tadi saya sudah di awal-awal pembukaan, saya sudah sempat menyinggung, ya, di mana Rasul Paulus mengajar orang-orang di Galatia. Ya. Saudara-saudara di Galatia ini mereka mulai dengan baik akan pengenalan Tuhan, karena mereka telah mulai dengan roh. Tetapi ada orang yang telah menghalang-halangi mereka di tengah jalan. Ya. Pertanyaannya ialah, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran hukum? Tuhan itulah kebenaran. Siapa yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran? Dan saudara-saudara di Galatia telah mulai mematuhinya. Pada mulanya mereka berhasil, tetapi kemudian mereka dihalang-halangi dalam kemajuan mereka. Mengapa? Karena mereka mengejarnya bukan oleh iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada batu sandungan padanya. Dia dijadikan bagi kita kebenaran. Kesempurnaan hukum ada di dalam dia, karena hidupnya adalah hukum Taurat. Saudara lihat itu ya perbedaannya. Nah, penjelasan yang sudah kita dapati ya, yang saya tidak habis pikir dan habis renungkan ya, pada waktu Rasul Paulus mengajar mereka dan mereka mulai dengan roh, mereka percaya keselamatan hanya melalui iman, lalu ada pengajar-pengajar sesat datang mengajarkan ya, dari orang-orang Yahudi mengajarkan bahwa hanya melalui sunat, melalui perbuatan kamu harus melakukan sunat dan kamu diselamatkan. Nah, sebelum datang di proses itu, mereka ini sampai ada di level yang disebut melihat salib di depan mata mereka. Jadi kehidupan Kristus itu benar-benar mereka lihat, rasakan, bahkan mereka sampai bisa melakukan mujizat. Saudara, bukankah itu suatu karunia yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada orang-orang Galatia ini?
dan akhirnya mereka berbalik dari itu semua. Ya, mereka mengejar bukan oleh iman, ya, tapi karena perbuatan. Dan mereka dikatakan sini apa? Tersandung. Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada batu sandungan padanya. Jadi kalau mulai pandangan kita beralih daripada kebenaran Kristus, ya, kepada kebenaran palsu, ya, bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi, ya, atau di sini disebut apa, penyesat-penyesat, pengajar palsu, diajarkan harus, ya, disunat. Dan kalau kemarin kita sudah bahas, Brother Ebing juga sudah kasih komentar, dan beberapa komentar yang lain juga, ada banyak bentuk sunat, ya. Dan puji Tuhan kita boleh melihat kebenaran itu melalui apa yang Tuhan izinkan kita pelajari saat ini. Oke, sebelum ke judul berikut ada tambahan. Kita selesai sekitar 20 menit lagi. Batu sandungan ini ada tambahan, saudara? Atau sudah mengerti ya? Halo. Oh ya, dari Brother Ebing, silakan. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ya dengan jelas bahwa ketika jemaat Galatia hidup oleh iman, mereka bertumbuh, ya. Mereka mencapai kebenaran dan bertumbuh di dalam kebenaran. Tetapi ketika mereka mulai mengusahakan kebenaran itu, mereka tersandung. Jadi sebenarnya kalau kita, ini prinsipnya sederhana sekali. Kalau kita bisa melihat, sebenarnya yang menghalangi kemajuan kita untuk menggenapi setiap kebenaran dan bertumbuh di dalam kebenaran, itu adalah usaha kita sendiri. Kalau di dalam kisah Abraham, usaha untuk membantu Tuhan. Dan iman yang membuat, yang memungkinkan kebenaran itu terjadi dan kita bertumbuh di dalam kebenaran. Hanya oleh iman. Tetapi hanya oleh iman ini tidak sesederhana kata-kata saya ya. Tidak sesederhana kata-kata saya. Karena hidup oleh iman itu akan dibawa kepada satu bentuk ujian iman. Seperti Abraham ya. Dia percaya Tuhan akan memberikan keturunan. Tetapi ketika Tuhan tunda sampai lama waktunya, Abraham mulai bimbang loh. Sampai dia sendiri sudah secara biologi tidak bisa, Sarah secara biologi tidak bisa, Abraham jadi ragu loh. Dan itu situasi Abraham. Situasi kita beda, teman-teman. Tetapi prinsipnya sama. Di mana hidup oleh iman, pada akhirnya Tuhan akan bawa ke dalam persimpangan-persimpangan, apakah akan tetap percaya kepada apa yang difirmankannya, atau kita akan membantu dia untuk mewujudkan apa yang dijanjikan. Dan pengalaman jemaat Galatia dan apa yang kita pelajari, usaha kita lah yang menghalangi pekerjaan Tuhan, bukan Tuhan. Atau bukan Tuhan gagal memberkati kita, atau Tuhan membiarkan kita. Tapi usaha-usaha kita yang kelihatannya logis ya dalam pemandangan kita, tetapi itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, itulah yang menghalangi pekerjaan Tuhan. Oke, itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Brother Ebing. Saya suka sekali istilah membantu Tuhan. Ya. Dengan statement itu lebih jelas di pandangan saya kebodohan-kebodohan dan ketidaktahuan saya di masa lalu, kegagalan-kegagalan saya di masa lalu yang sering membantu Tuhan supaya dibenarkan. Oke, masih ada yang lain saudara-saudara? Tambahan? Masukan? Oke, kalau belum ada, mari kita lihat ya. Kehinaan salib.
Salib adalah dan selalu merupakan lambang kehinaan. Disalibkan merupakan suatu kematian yang paling memalukan. Rasul itu mengatakan bahwa jika ia memberitakan sunat, yaitu kebenaran oleh perbuatan, maka kehinaan salib akan berhenti. Nah, kehinaan salib adalah pengakuan kelemahan dan dosa manusia dan ketidaksanggupan untuk melakukan sesuatu yang baik. Memikul salib Kristus berarti bergantung semata-mata padanya dalam segala hal dan dilenyapkannya segala kesombongan manusia. Saya suka baca pelan-pelan ya saudara-saudara. Sekali lagi saya ulangi. Kehinaan salib adalah pengakuan kelemahan dan dosa manusia dan ketidaksanggupan untuk melakukan sesuatu yang baik. Penekanannya di situ ya. Memikul salib Kristus berarti bergantung semata-mata kepadanya dalam segala hal dan dilenyapkan segala kesombongan manusia. Manusia suka menganggap dirinya mampu. Mereka tidak keberatan terhadap tuntutan kebaikan apapun selama mereka dapat mengerjakannya sendiri. Seorang boleh saja mengkhotbahkan kesusilaan kepada serombongan perampok atau orang kafir, dan itu akan diterima dengan baik selama mereka dianjurkan untuk mengejarnya dengan usaha mereka sendiri. Ya, itu akan diterima, saudara. Sesungguhnya mereka akan merasa dipuji daripada yang sebaliknya, karena khotbah yang demikian secara tidak langsung menyatakan bahwa mereka sudah benar di dalam diri mereka sendiri. Tetapi biarlah salib itu dikhotbahkan. Biarlah disadari bahwa di dalam manusia tidak ada hal yang baik dan semua kebaikan harus diterimanya sebagai suatu pemberian dengan segera orang akan merasa tersinggung. Maksudnya kalau itu harus disampaikan apa adanya, disampaikan karena itulah kebenarannya. Dan kita lihat bagaimana fungsi salib, saudara-saudara. Pikul salib, ya, bergantung kepada Dia, ya, dan kesombongan kita diletakkan di dalam debu, ya, dan lambang salib, ya, itu adalah apa? Ketidaksanggupan melakukan yang baik, ya, pengakuan kelemahan dan dosa kita. Ini aja sebenarnya yang harus kita lihat, dan inilah yang menjadi banyak inti ya dari pelajaran, dan ini salah satu inti dari pelajaran. Makanya di awal-awal ditulis di kutipan-kutipan ini, salib Kristus ada di depan mata mereka. Inilah pemahaman mereka, jemaat Galatia sebelumnya. Tapi yang aneh, mereka bisa berbalik. Oke, saudara-saudara, ini kutipan kita yang terakhir. Ya, jadi sebelum tutup ada saudara-saudara mau tambahkan di bagaimana salib ini Halo. ya, silakan brother. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ya apa yang dimaksud dengan pikul salib. Pikul salib adalah berarti bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Ini satu hal yang sering disalahartikan loh. Ya, kebanyakan kita melihat pikul salib itu artinya kita harus berjuang dengan sekeras mungkin dan dikatakan itulah salib kalian gitu. Susah dan berat seperti Yesus. Tapi luar biasa ya dalam pelajaran ini, pikul salib artinya kita bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Kenapa demikian? Karena kita memang tidak pernah bisa menanggung dosa. Kita tidak pernah bisa menanggung beban atau kehidupan berdosa.
hanya Yesus satu-satunya oknum yang bisa menanggung dosa. Ya. Jadi di sini kita diarahkan apa artinya pikul salib. Dan teman-teman, mengenai penurutan berdasarkan kemanusiaan kita, kealamian kita, seperti yang tadi dikatakan, kalau ada khotbah tentang moral di depan para penjahat, maka penjahat-penjahat ini bisa melakukan, dan mereka merasa ketika mereka melakukan, mereka sudah jadi orang baik, ya. Tapi itu sejauh yang mereka mampu. Sama seperti pemuda yang kaya, ya, yang melakukan hukum Tuhan dari kecilnya. Dan apa yang dia buat, itu dia buat sejauh yang dia mampu. Tapi ketika hukum itu menuntut terlalu tinggi, dia, susah. Mundur. Dia kehilangan kehilangan kekuatan. Dan sebenarnya teman-teman, hukum itu terlalu tinggi untuk kita lakukan, ya. Kalau kita melihat hukum dengan jelas, hukum itu terlalu tinggi untuk dilakukan. Dan tidak ada satu kesanggupan manusia yang mampu untuk melakukan. Dan sebenarnya ya, kesombongan ini bisa hilang kalau kita betul-betul melihat tinggi dan dalamnya hukum itu. Dan kemudian hanya bisa melihat bahwa Yesuslah satu-satunya jalan untuk bisa mencapai itu. Wah, ini luar biasa. Oke, mungkin itu saja, Bro. Terima Puji kasih. Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih tambahannya saudara-saudara. Brother Ebing, saya mau artikan tentang orang muda itu. Jadi ketika Tuhan menuntut dia untuk naik level, dia nggak sanggup ya. Dan itu di kutipan Ron Uba kan jelas bilang, itu perbuatan yang dia lakukan itu seperti yang tadi Brother Ebing jelaskan ya. Itu usaha yang dia lakukan. Dan ketika untuk naik level, sebenarnya naik levelnya cuma jual aja hartamu, ya, dan berikan kepada orang miskin, ikutlah aku. Saya kalau seandainya dia jual hartanya, lalu dia mengikuti, dia jadi murid Kristus ya. Mungkin murid Kristus 13 ya. Jadi 13 ya. Dan itu persyaratan yang Tuhan bilang bahwa ikutlah aku. Ya, walaupun enggak secara harus secara literal bahwa dia harus mengikuti Kristus, tapi itu yang Tuhan bilang. Ketika mau naik level, nggak sanggup. Kenapa? Kesanggupan yang dia lakukan selama itu, nurutan yang dilakukan selama itu adalah kekuatan dia sendiri. Dan gambaran tadi yang sudah kita lihat dari kutipan ini sangat pas ya, dihubungkan dengan orang muda yang kaya ini. Baik, saudara-saudara. Boleh, halo? Ya, ada tambahan, silakan. Boleh tambah sedikit, Bro, di bagian terakhir tadi. Coba boleh ya. ke bawah. Ya. Ini ya. Ya, ini yang merah ini. Ya. Tetapi biarlah salib itu dikhotbahkan, dan biarlah disadari bahwa di dalam manusia tidak ada hal yang baik, ya. Dan semua kebaikan harus diterima sebagai satu pemberian, dengan segera orang akan merasa tersinggung. Tapi kita potong ya, nah ini dengan segera orang merasa tersinggung, tapi di sini ya poinnya, di dalam semua, dalam manusia tidak ada yang baik, ya, dalam manusia tidak ada hal yang baik, dan semua kebaikan harus diterimanya sebagai satu pemberian. Jadi di dalam manusia tidak ada yang baik, tetapi kalau ada yang baik, itu adalah pemberian. Yes. Jadi teman-teman, ketika ada hal-hal yang baik yang dituntut dari kita, itu harus diberikan. Karena pada dasarnya di dalam manusia tidak ada yang baik. Jadi apapun itu, ya, apapun itu, entah Tuhan menuntut iman, ya, atau Tuhan menuntut supaya kita menggunakan kemauan atau menggunakan usaha kita, ya, pekerjaan kita, itu harus Tuhan berikan dulu. Nah, ketika diberikan, baru kita bisa menggunakan sesuai dengan apa yang dituntut oleh Tuhan, pasti akan terjadi. Oke, itu aja dulu. Terima kasih.
Puji Tuhan, terima kasih Berebing untuk tambahannya. Baik, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah ada di penghujung Bible Study, dan dengan pertolongan Tuhan, kita bisa bertemu lagi nanti di Sabat pagi untuk melanjutkannya. Dan saya percaya bahwa saat ini kita diberikan berkat oleh Tuhan melalui kebenaran ini, dan biarlah ini menolong kita untuk bertumbuh di dalam iman dan selalu menyandarkan diri kita apapun bentuknya itu ke tangan Tuhan, dan biarlah Dia bekerja di dalam kita. Dan saya bawa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah apa yang kita pelajari saat ini semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih saudara-saudara yang sudah berpartisipasi, yang sudah hadir dan mengikuti. Biarlah berkat Tuhan boleh jadi bagian kita semua. Dan kita akan tutup dengan doa.